Innallaha, apalagi di sini innallaha kana aliman hakima. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Itu maksudnya kamu ini kecondongan kepada dunia ada. Tapi ala kulli hal, selama itu halal, apa? Allah Maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini menunjukkan kepada, juga menguatkan kepada makna mut'ahnya itu. Nah, ayat ini ya kan, yang menerangkan bahwa ini untuk mut'ah, ini sunni ikhwan kita ahli sunnah wal jamaah ada hadisnya di Tabari, tafsir Tabari dan yang lain-lain. Saya tak bisa sebut banyak nih karena memang pembahasannya tidak terencanakan sebelumnya. Nah, satu lagi yang perlu saya katakan di sini, bahwa nikah mut'ah itu condong berlezat-lezat katanya. Sedangkan kawin itu adalah tuntunan Islam adalah membentuk keluarga Islami, membentuk masa depan yang cemerlang bagi setiap individu muslimin. Bukan untuk bersenang-senang saja. Filsafat yang semacam itu sebenarnya diada-ada. Memang kami tidak menolak bahwa perkawinan juga mempunyai arti masa depan. Tetapi ingat hadis Nabi apa berkata? Nabi apa? Mengenai anjuran kawin. Bagi orang yang tidak mampu kawin apa? Nabi bicara. Kalau kamu sudah tidak kuat kawin, sementara kamu tidak memungkinkan, apa dianjurkan sama Nabi? Puasa. Apakah puasa itu untuk membendung masa depan? Cita-cita. Jadi orang disuruh puasa karena dia tidak tahan untuk membentuk masa depan. Apa begitu? Paham tidak? Kalau kamu sudah nggak kuat sementara kamu ini tidak punya harta untuk itu, maka puasa. Apakah arti puasa ini berarti kalau kamu sudah tidak tahan ingin punya anak, apa ingin main-main sama anakmu untuk membentuk masa depan, kalau kamu sudah nggak tahan puasa, apa begitu? Atau puasa itu untuk mengurangi syahwat? Mana yang benar? Saya pikir yang kedua yang benar. Untuk mengurangi syahwat. Jadi istilahnya kawin itu tujuan awalnya adalah penyaluran seksualitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berbicara tinggi-tinggi. Nanti itu ngarang-ngarang akhirnya jadi mengharamkan apa yang dihalalkan. Tujuan kawin awal mula adalah menyalurkan seksualitas. Supaya tidak terjadi perzinaan dan sebagainya. Maka itu Nabi menganjurkan puasa. Itu bukan berarti kalau kamu sudah nggak tahan untuk membentuk masa depan, keluarga harmonis, puasa. Enggak. Itu maksudnya nafsu seksualnya ini kalau sudah menggebu-gebu meledak, sementara kamu nggak mampu tahan dengan puasa. Ini penyaluran seksualitas. Ini tidak mungkin bisa diingkari. Seks itu bukan hal yang tabu. Seks adalah suatu cahaya ilahi, kemurnian atau kesucian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman hal ini harus disalurkan kepada apa-apa yang telah dihukumkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal martabah. Jadi pada tingkatan pertama kawin, filsafatnya adalah menyalurkan syahwat. Wah, kalau begitu orang Islam ini sektor. Enggak, jangan begitu. Kalau begitu Allah sektor kepada kita. Kenapa kok diberi nafsu seksual? Sesuatu bukan tabu. Justru ini untuk menjaga keseimbangan keseimbangan alam, keseimbangan perkembangan manusia. Kalau seksual yang dilemahin, ya kan? Habis sudah. Sementara manusia ini paling afdolnya makhluk. Kalau manusianya sedikit, kucingnya banyak, harimaunya banyak. Buat apa Tuhan ciptakan alam? Main-main aja. Ya, sementara semua alam semesta ini diciptakan untuk manusia, supaya dijadikan wasilah, dijadikan alat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi alasan bahwa kecenderungan seksual ada sehingga orang tadi seperti yang dibaca mengidentikan dengan perzinahan, itu dia sebenarnya dia sendiri mencela Islam, mencela hadis Nabi yang mengatakan kalau nggak kuat puasa. Jadi kalau kuat apa maksudnya? Kalau kuat dan kamu mampu salurkan seksual, kan gitu. Salurkan seksualnya. Suruh sama Nabi. Loh, ini mengatakan waduh kalau begitu seksual kok gitu. Untuk apa namanya? Sehingga apa? Bisa menimbulkan bisa identik dengan perzinahan. Tidak demikian. Zina bagaimana? Sementara kawin bagaimana? Banyak hikmah-hikmah daripada yang bisa dapat kita raba daripada halalnya mut'ah ini. Misalnya lah, salah satu hikmahnya, orang yang berjalan jauh. Sementara kalau kawin permanen, kan, harus nafkah, kan? Kalau nanti cerai, istilahnya bagaimana? Kalau tidak dicerai pun nanti kalau sudah pulang kampung lagi, bagaimana? Nanti perang itu istri pertama, namanya. Apakah harus zina suaminya? Itu salah satu hikmah. Sementara seksual nggak pernah diliburkan sama Tuhan. Oh, kalau kamu pisah sama istrimu, aku jamin aku kurangi. Enggak, normal. Normal. Hikmah daripada itu. Hikmah yang lain. Misalnya perempuan yang sudah kawin, artinya janda. Biasanya bekal yang sangat ampuh bagi seorang wanita adalah kehormatannya, yakni keperawanannya. Untuk menggait seorang lelaki, hal itu merupakan bekal yang paling ampuh bagi wanita. Kan? Sehingga banyak sekali laki-laki kalau malam pertama terbukti misalnya nggak berawat, wah bisa dicerai itu. Wanita begitu. Modalnya itu untuk menarik wanita mengawini dia. Tapi Anda tahu nggak kalau orang sudah janda, daya tariknya sudah berkurang. Modal yang sangat ampuh sudah nggak ada lagi. Apalagi nggak begitu cantik. Apakah dia harus merana? Harus terlena dalam kesengsaraan batin. Sementara dia tidak dapat mengungkapkan perasaannya, nggak seperti orang laki. Soktoh atau gurau itu sudah lupa sejenak. Tapi wanita enggak. Menancap di lubuk hati permasalahan itu. Apakah Tuhan mau membiarkan semacam itu? Tidak memberikan problemnya, sementara Allah memang sudah mengatakan aku tidak suka perceraian, tapi halal tetap. Tapi aku kurang suka. Tapi Allah masa nggak tahu bahwa nanti bakal terjadi ribuan penceraian atau ribuan orang lain suami-suami yang mati. Allah tahu. Maka itu Allah mengatakan karena aliman hakim. Allah ayatnya itu tadi gitu. Allah Maha mengetahui ini akan problema yang akan menimpa kamu besok. Hikmah yang lain daripada nikah mut'ah itu jelas dikatakan oleh Imam Ali alaihissalam dan Ibnu Abbas sebagai apa? Ahli tafsir menurut ikhwan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah, cuma sekarang saya tidak dapat membawa itu di kitab mana perkataannya itu direkam. Mengatakan apa? Yang intinya begini. Laula mana Umar an mut'atin lama zana illa syaqi. Kurang lebih demikian. Seandainya Umar tidak melarang mut'ah, ya kan? Seandainya Umar tidak melarang mut'ah, maka tidak akan ada zina kecuali yang keterlaluan. Illa syaqi. Tidak akan berzina kecuali yang sangat terlalu. Anda tahu enggak? Ini tinjauan Quran tadi sudah kita bahas, ya kan, mengenai halalnya mut'ah. Tinjauan hadis yang banyak, Bukhari Muslim, tak erat-erat, tak banyak-banyaknya. Di tempat lain juga banyak, walaupun juga banyak yang mengharamkan.
Katanya kalau kita punya hadis, timbang dengan Quran. Yang cocok pakai, yang nggak cocok sama Quran, taruh. Mana konsekuensinya sekarang? Nah, apalagi nanti ini dinyatakan nih. Tadi yang dibaca, ya kan, di amanah ini dikatakan apa? Rasulullah melarang, Rasulullah ini. Pada akhirnya Rasulullah melarang. Sementara yang menghalalkan ada Quran. Apa mungkin hadis memansuh Quran? Nah, semansuh dapat dilakukan kalau terhadap Quran hanya dengan Quran. Hadis dengan hadis. Gak bisa hadis melawan Quran. Justru di mustalah hadis, kalau kita belajar hadis yang tidak sesuai dengan Quran malah harus ditaruh. Bukan menjadi penasakh. Nah, jadi dikatakan oleh Imam Malik, kalau tidak dilarang dengan Umar, maka percuma. Tidak akan ada zina kecuali orang yang syaki. Ini juga dapat membantah kata-kata yang tadi. Ini juga dapat menunjukkan kebolehan mut'ah pada sebenarnya. Dan dapat membantah orang yang mengatakan Nabi melarang. Sekarang saya mau bertanya, kalau Nabi telah melarang mut'ah, perlukah Umar melarang? Pada waktu dia jadi khalifah? Tak perlu. Apalagi di Bukhari Muslim, hadisnya mengatakan dihalalkan mut'ah di zaman Rasulullah dan Abu Bakar. Dan pada sebagian zaman Umar. Sampai ia melarang. Itu jelas hadisnya begitu. Nanti kita akan baca di Muslim banyak. Diterangkan bahwa diharamkan oleh Umar. Dan kata-kata Umar sendiri di Baihaqi. Mengatakan apa? Cuma ini tidak disebut tadi. Umar mengatakan, kanata mut'atani fi zamani Rasulillah wa ana anha anhuma. Ihdahuma rajulun yatajawwaj bi imra'atin fi zamanin ma kurang lebih fala astati an ara rajulan nakah imra'atin bi muddatin illa rajamtuhu bil hijarah wa ihdahuma mut'atul hajj. Kurang lebih demikian bahasa Arabnya. Tapi intinya begini. Ada dua mut'ah. Ada dua kesenangan. Kalau mau diterjemah letterlek. Kalau peristilahan, ada dua mut'ah di zaman Nabi. Sekarang melarangnya. Ini di waktu jadi khalifah. Satu dijelaskan. Satu yakni mut'ah seorang laki-laki menikahi perempuan pada waktu. Dalam waktu tertentu. Ini dalam jangka waktu tertentu. Dan aku tidak sanggup melihat lelaki mengawini seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu, kecuali aku rajam dia dengan batu. Dan yang satunya lagi mut'atul hajj. Mut'ah dalam haji. Ikhwan kita, orang Ahlussunnah wal Jamaah, saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah, ini tidak mengambil larangan Umar yang kedua. Maka itu ada haji tamat. Itu padahal dilarang juga oleh Umar. Jelas itu dibahas. Mut'ah haji tidak dibahas hari ini. Mut'ah haji itu maksudnya orang yang jauh dari Mekah, kalau dia haji bersama istri, dan itu asal muasalnya kalau haji sama istrinya, itu setelah umroh, melepas bagian umroh, itu boleh kumpul sama istrinya sebelum waktu haji tiba. Ini dilarang juga oleh Umar, nggak boleh. Pokoknya haji hanya untuk Allah ibadah. Zikir, luhud, hanya mengharapkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sampai mengatakan tuh, anak riskan apa melihat orang yang di Masjidil Haram sementara kepalanya basah kuyup. Itu maksudnya dari malam junub. Sampai Rasulullah mengatakan, lakukan itu. Sesungguhnya aku tidak melakukan karena hal ini. Ada dijelaskan sama Nabi sampai mengenai mut'ah haji ya. Tapi kita tidak mau bahas mut'ah haji. Kita mau bahas yang kontroversial ini, yang tidak diterima semua pihak, yakni mengenai mut'ah dengan perempuan. Umar mengatakan ada dua mut'ah di zaman Nabi, sekarang aku larang. Yaitu salah satunya lelaki mengawini wanita dalam jangka waktu tertentu. Aku tidak sanggup melihat mereka kecuali aku rajam dia dengan batu. Nah, hadis riwayat Umar ini bisa kita pakai.
Dia katakan apa? Karena taman atan di zamannya Rasulullah. Ada dua mut'ah di zaman Rasul dan Abu Bakar di zaman Rasulullah. Tidak ada di zaman Rasulullah kan? Yang kedua, kita dapat mengetahui di mana letak posisi Umar dalam sejarah Islam. Yang mengatakan, tapi aku larang sekarang dan aku rajam dengan batu. Tahu nggak rajam nggak? Dipendam separuh, dilempari dengan batu sampai mati. Nah, kalau telah dilarang Nabi, apa perlu Khalifah Umar melarang? Tidak perlu. Dan tidak perlu Rasulullah atau tidak perlu Ibnu Abbas dan Imam Ali juga mengatakan kalau nggak dilarang Umar, maka tidak ada yang berzina kecuali yang keterlaluan. 3 sahabat besar, Imam Ali, Abbas dan Umar, yang mengatakan apa? Dari hadisnya akan dapat kita simpulkan bahwa ada di zaman Nabi. Kata-kata Umar tadi mengatakan apa? Ada 2 mut'ah di zaman Nabi, sekarang gue larang. Imam Ali apa mengatakan? Kalau nggak dilarang Umar, nggak zina. Ini kan berarti Umar yang melarang. Abbas juga begitu. Kata-kata 3 orang tokoh besar ini saja, istilahnya lah, sudah cukup untuk dijadikan dalil bahwa mut'ah ada di zaman Nabi. Nah, jadi hikmah daripada mut'ah ada mencegah suatu perbuatan yang sangat tabu, yakni perbuatan yang kalau dilakukan perubahan atau perbedaan manusia dengan binatang sudah tidak ada lagi. Jadi seandainya perbuatan itu dilakukan, manusia itu dengan binatang tidak beda. Yaitu apa? Zina. Jadi hikmah yang dikatakan oleh Imam Ali tadi dari mut'ah itu dapat kita gambarkan bahwa mut'ah adalah membendung juga perzinahan. Dan Allah Maha tahu apa yang bakal datang. Perempuan banyak menuntut hak, ya kan? Persamaan hak. Kumpul kebo apa katanya, sampai ada lagu-lagunya itu kumpul kebo. Nah, dan itu tidak bisa kita hindari. Apalagi di negara-negara Islam. Maaf, di tempat-tempat yang kotor itu 99% orang Islam. Dan mazhabnya mazhab ya sudah bisa dipahami sendiri. Sampai kalau kita nasihati mereka, apa kamu tidak mau berhenti? Aku mau berhenti, kawin ya aku. Coba kalau ada mut'ah, ya kan? Bisa mereka itu meminta suatu mahar, mas kawin, ya kan? Yang bisa dimakan untuk 2 kali haid. Kemudian dia mut'ah lagi setelah iddahnya selesai. 2 kali haid, kalau sudah dilewati, dia boleh kawin lagi dengan orang yang lain. Minta mahar yang dapat dimakan untuk itu. Istilahnya bisa diatur. Tidak sampai sembrono kayak begitu. Dan terjamin tidak akan terpenyakiti. Terjangkit penyakit ini macam-macam. Penyakit itu kan kotor. Jadi gonta-ganti pasangan itu membuat suatu istilahnya kotor. Itu membuat bisa menyebabkan suatu penyakit. Tapi kalau sudah steril, 2 haid terlewati, anaknya siapa juga jelas anak siapa. Ya kan? Dan ini jangan diremehkan. Kalau masalah perzinahan tidak menimpa pada rumah tangga kita, itu sudah selamat kita pada situasi zaman sekarang ini. Orang-orang tua coba, pada gelisah punya anak perempuan. Gelisah nggak punya anak perempuan? Wah, gelisah banget. Saya punya teman di Cengkareng, ini gelisah. Anaknya sudah baru tamat SMP. Waduh, carikan pondokan yang bagus. Jadi ada di sana, Jawa Timur ada. Kirim ke sana. Gelisah. Anaknya baik, tapi diganggu di jalan. Ganggu sekali, 2, 3, 4 kali jadi. Batu menetes, air berlubang katanya. Rayuan gombalnya gak putus-putus. Tembus juga ke hati wanita. Wanita lemah. Ya ada yang kuat. Tapi umumnya banyak membawa perasaan. Ala kuliah mengurangi atau bahkan memberantas di kalangan kaum muslimin. Sampai Imam Ali mengatakan tidak akan zina kecuali yang keterlaluan.
Jadi hikmah daripada itu, ya, hikmah daripada, dan juga salah satu hikmahnya mencegah berantakannya rumah tangga. Sebab biasanya istri yang pertama itu sulit dia menerima poligami. Istilahnya lah kan. Barangkali fitrah atau tidak tahu apa, nafsu atau apa, minimal itu banyak terjadi. Wah, kalau kawin lagi sambian mas, cerai saya katanya. Atau celurit nanti katanya. Kalau Marlena Pak saya kira kawin lagi, keluar celuritnya. Ya kan? Nah, jalan pintas mut'ah yang diberikan oleh Allah ini sebagai obat. Sampai ajib ini. Ibnu Abbas sampai mengatakan apa? Ini rahmat dari Allah. Ini juga yang ingin saya jelaskan. Dalam tulisan amanah amanah tadi dikatakan apa? Ibnu Abbas katanya menghalalkan mut'ah itu seperti bangkai. Ini kalau terpaksa. Ini kontradiksi. Salah satunya apa? Abbas mengatakan ayat tamattu ini turun untuk mut'ah. Ayat tadi itu yang kita baca. Yang kedua, Abbas mengatakan rahmat. Rahmat. Apa bangkai itu rahmat? Walaupun dia halal dalam waktu-waktu tertentu. Dalam waktu-waktu tertentu. Tidak disebut rahmat. Tapi ini disebut rahmat. Jadi hadis yang kedua itu ada kemungkinan palsu. Kemungkinan gede. Sebab Abbas mengatakan kalau dilarang Umar, tidak ada yang zina kecuali yang keterlaluan. Dan ayat itu tadi, bahkan kalau Abbas membaca, ada ajalim musamanya. Kalau kamu bersenang-senang dengan wanita dalam waktu tertentu, maka berilah maharnya. Itu Ibnu Abbas. Ini sangat kontradiktif dengan kata-kata yang kedua. Sebab dalam hadis itu memang ada, dikatakan begini. Ditegur Umar. Ditegur Ibnu Abbas. Kau nggak salah oleh Umar. Ya Abbas, engkau menghalalkan mut'ah? Enggak. Saya itu hanya mengatakan bahwa kalau darurat saja. Saya tidak menghalalkan mut'ah itu kecuali sama dengan bangkai dan babi. Ini kontradiksi. Sebab hadis di saudara ahli sunnah juga mengatakan apa rahmat. Seperti yang dikutip ini tadi. Oleh penulis zamannya. Itu adalah rahmat. Dan betul-betul rahmat. Nah, jadi dan Anda tahu ya kan, suatu dosa besar dilakukan membuat orang lebih akan terjerumus lagi kalau tidak segera bertobat. Zina kalau sudah terlampaui itu akan membuat hal-hal yang sangat tidak menguntungkan bagi individu manusia. Maka itu harus dicegah secegah-cegahnya. Nah, dan itu bukan mengada-ngada, kita atas dasar dalil. Di saudara kita ada sunnah, ada juga di tafsir Tabari yang saya ingat. Insya Allah nanti ada tafsir lagi yang perlu kita sebutkan. Cuman tidak ingat saya selain itu, selain Tabari. Bahwa ayat ini turun untuk masalah mut'ah. Dan barangkali ikan. Kemudian mengenai iddah itu benar tadi yang dikutip, ya ini 2 haid. Tapi mengenai kawin tadi keliru dia penulis ini. Dikatakan dengan 1 syarat, dengan 4 syarat. Orang dalam Syiah dibolehkan kawin mut'ah dengan 4 syarat. 1, apa syaratnya tadi? Dengan sigah atau dengan bahasa yang mengatakan aku kawini engkau. Padahal tidak demikian. Kawinnya itu sama dengan kawin permanen. Yang bilang siapa? Yang ijab siapa? Yang menyatakan siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan yang mengatakan aku kawinkan diriku kepadamu. Yang laki bilang qabil tuh. Aku terima, kan begitu. Hah? Zawaj itu bukan ki. Mana? Iya, tapi terjemahannya yang keliru. Mana? Pertama, pertama kali dibolehkan menjelang benar? Ya, ini pertama, akad nikah dilakukan dengan menggunakan salah satu redaksi berikut. Zawaj tuka. Aku kawini engkau. Ini salah terjemahannya. Aku kawini engkau bukan. Aku kawinkan diriku kepadamu. Ini bukan zawaj tuka, bukan aku kawini engkau. Bukan istri yang mengawini seorang suami. Suami mengawini istri.
Tapi yang ngomongnya aku kawinkan dulu, aku kawinkan diriku kepadamu. Atau angkah tukah aku nikah engkau, ini juga keliru. Jadi aku nikahkan diriku kepadamu. Aku mut'ahkan diriku kepadamu, sama saja. Nah, yang laki bilang kabul. Kalau ingin jelas begini, dalam Ahlul Bait dikatakan harus pakai bahasa Arab selama masih bisa. Kalau enggak belajar, kalaupun masih sulit, boleh pakai bahasa sendiri. Kalaupun mau pakai bahasa sendiri, diusahakan sama dengan sigah Arabnya. Misalnya begini, tulis di kertas, misalnya suruh baca. Aku nikahkan diriku kepadamu dalam waktu yang sudah ditentukan tadi, misalnya berapa seminggu, dengan mas kawin, masalah 100.000. Yang laki bilang setelah selesai itu, kawin tuh aku terima. Jadi hati-hatinya kalau cuma qabil itu kan mudah toh. Jadi hati-hatinya dengan dua bahasa. Qabil itu aku terima. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kemudian yang kedua ini juga saya lihat seperti muskil tadi. Wanita yang akan dinikahi diharuskan wanita muslimah. Namun dibolehkan juga menikahi wanita-wanita kitabiah, Kristen atau agama lain. Wanita yang baik-baik amatlah dianjurkan. Ya betul ini. Wanita yang baik-baik dianjurkan walaupun menikah wanita-wanita muslimah yang agama makruh. Ya betul. Tadi saya memahami bahwa nikah sama selain agama boleh. Nah, itu tidak benar kalau mutlak. Jadi mut'ah itu kalau kawin permanen tidak boleh mutlak sama selain Islam, tidak boleh. Tapi kalau mut'ah boleh sama yang kitabi. Tapi Buddha nggak boleh. Jadi sama misalnya Yahudi, sama apa nama? Ya Nasrani. Di syarat-syarat yang 4 itu, yang lainnya bisa dikata benar. Yakni yang ketiga mahar harus disebut. Yang keempat apa nama? Waktu harus disebut. Kalau nggak disebut sah, tapi bukan sebagai mut'ah, melainkan sebagai kawin permanen, kawin daim, kawin ya permanen atau daim. Jadi hal-hal lain yang barangkali perlu dibahas dalam hal ini, sementara ini sudah habis apa yang ada di benak saya ini. Barangkali mau didiskusikan atau mau ditanyakan mana yang belum jelas atau mau didebatkan dan sebagainya. Break. Oh, mau di break dulu. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Argumen yang tadi telah dijelaskan oleh Abu Ammar. Pertama, argumen untuk membuktikan bahwa mut'ah itu boleh melalui Al-Quran di sekitar ayat surat An-Nisa ayat 24 tentang asbabun nuzul dari ayat itu menerangkan bahwa mut'ah itu dibolehkan. Itu menurut Syiah. Tapi di lain pihak menurut Ahlussunnah bahwa ayat tersebut tidak menerangkan tentang mut'ah, tapi menerangkan tentang nikah yang permanen. Nah, di sini timbul perbedaan tentang arti mahar, arti nikah, arti bersenang-senang, dan arti mahar itu sendiri. Mungkin di sini karena ada sedikit perbedaan pendapat, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekitar masalah argumen-argumen tentang hadis yang telah dijelaskan, ini kita diskusikan dari sebentar. Dan yang ketiga, tentang manfaat-manfaat dari mut'ah di satu pihak dan satu pihak lain yang menyatakan bahwa mut'ah itu tidak membawa manfaat, malah membawa kepada kemudaratan. Nah, ini tampaknya yang perlu kita diskusikan. Ada beberapa rangkaian. Ya. Mungkin bisa dimulai. Ya. Dari pertanyaannya mungkin dari Ucup agak menarik tadi. Apa itu? Tentang ujuruhunna. Yang dimaksud itu bisa bilang dia lupa yang pernah hari itu ujuruhunna. Oh iya, enggak, kalau yang pertama nanya mengenai ini setelah apa namanya kawin mut'ah itu setelah
ditentukan waktunya mereka terminggu lewat dari situ itu orang lain bisa lagi terhadap perempuan ini mut'ah cuman harus melalui iddah. Bisa dia jadi seorang perempuan mut'ah lagi setelah mut'ah dengan orang lain, tetapi setelah melewati masa iddah, yaitu 2 kali haid penuh. Ya kalau normal sekitar 45 hari itu. Terus kalau misalnya dia akan nyambung, rujuk. Dengan yang suami pertama, Ya. itu nggak pakai iddah. Maka itu dikatakan tadi, wala junaha alaikum fima taradum bihi min ba'dil faridah. Tidak apa-apa bagimu untuk saling meridhoi lagi setelah selesai faridahnya. Yakni yang laki sudah menyelesaikan faridahnya mahar, si istri juga selesai memberikan faridahnya yang 7 hari misalnya. Ya. Nah, kalau sudah faridah selesai, boleh nanti taradum lagi. Terus tadi pertama, nggak menolak akan nikahnya itu tidak perlu pakai saksi. Enggak, dalam tidak hanya mut'ah, kawin biasa pun Ya. permanen itu tidak diwajibkan saksi dalam Islam. Dalam Quran kalau Anda perhatikan dalam surat, malah sebaliknya. Kalau talak perlu kepada saksi, wajib malah kepada saksi. Di dalam surat At-Thalaq itu ayat ketiga kalau nggak salah, atau ayat pertama bahkan dikatakan wa farikuhunna bil ma'ruf wa syahidu dzawil adli. Kurang lebih demikian. Jadi kalau ente terpaksa mencerai katanya, ceraikanlah dengan baik, tetapi hendaknya disaksikan oleh 2 orang yang adil. Tapi kalau kawin nggak ada perintahnya. Dalam Al-Quran tidak ada. Dan barangkali kalau ada dalam ahadis, itu merupakan suatu kesunahan dan sebagainya. Dan di Ahlul Bait seingat saya sunnah hukumnya saksi, tidak wajib. Wali, kalau wali. Kalau wali dilihat perempuannya itu ini lepas bikir atau apa, lepas Ya. mut'ah atau biasa, mut'ah atau permanen ya. Kalau dia bikir, yani belum kemasukan sama sekali, ini wajib izin sama wali. Cuman wali kalau di Ahlul Bait adalah orang tua laki atau kakek tapi dari orang tua laki, dan kakek-kakek terus ke atas tapi dari orang tua laki. Paman tidak boleh. Tidak. Jadi hanya ini. Kalau mereka ini sudah mati maka tidak wajib dia. Kalau ayahnya sudah meninggal. Kakeknya juga meninggal dari arah ayah, semuanya sudah meninggal, tidak wajib lagi minta izin sama yang lain. Atau apa? Misalnya ada pidana dari ayah. Iya enggak wajib. Sudah ada sendiri juga. Iya juga. Paman atau apa enggak? ini untuk wanita atau untuk laki? Untuk wanita yang perawan. Untuk wanita yang perawan. Tapi kalau wanitanya sudah tidak perawan, ya kan? Nah, ini tidak boleh tidak mesti minta izin. Dan perawan di sini bukan janda. Jadi perawan bukan lawan dari janda. Tapi perawan lawan kata dari tidak perawan. Jadi yang tidak perawan bukan harus janda. Artinya kadang-kadang orang maaf ini sebelum kawin sudah terlanjur kumpul kebo, umpamanya, naudzubillah. Nah, perempuan itu sudah nggak perawan, itu kalau mau mut'ah atau kawin permanen itu nggak perlu minta izin sama wali, walaupun baik, cuma nggak wajib gitu. Dan izin ya, bukan harus hadir dalam akad nikah, enggak. Ya. Hanya izin aja, surat misalnya, Ana ini kuliah, Ana punya pacar, kesana kemari bersama dia daripada haram, Ana mau mut'ah atau saya mau kawin permanen. Jawab sama orang tuanya, boleh, akad lah. Kalau kawin mut'ah dia punya gitu. Anaknya berdua, cuma tanggung jawab nafkah suami. Jadi kalau mut'ah terus punya anak, anaknya itu anak berdua, jadi sama dengan Anda kawin sama dia menceraikan itu. Apakah 10 hari menjelang haid? Kalau 10 hari menjelang haid, berarti kurang lebih 2 bulan 10 hari aja. Oke. Sekarang begini, antum tadi bilang bahwasanya mut'ah itu jelas ada Kehalalannya ya. ini dalam Quran itu jelas ya. Tapi ini kayak sekarang ini apa namanya masalah
masalah bid'ah ini tidak diatur di dalam Quran itu. Tidak. Sepengetahuan saya begitu ya. Tapi dalam hadis, bahkan di saudara kita Ahlussunnah, saya ingat saya Muslim, itu malah satu haid iddahnya. Kami dulu bereddah dengan satu haid. Dikatakan begitu. Dalam satu hadis di riwayat Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di Ahlul Bait, hadis yang melalui jalur Ahlul Bait 2 haid. Jadi ini lebih aslam lagi, lebih selamat lagi. Kalau sama-sama mempraktikkan mut'ah dengan dasar hadis, iddahnya ini lebih baik memakai yang Ahlul Bait. Dalam artian dia lebih hati-hati, jadi lebih selamat, lebih aslam. Terus mengenai jumlah, ya, jumlah yang antum katakan tadi di Quran, masna wa thulatsa wa ruba', itu tahdid untuk nikah daim. Jadi untuk memahami itu dalam tasayyuh, jadi untuk masalah fikih itu harus mujtahid. Nah, mujtahid nanti yang dapat memahami dengan jelas bagi mereka bahwa asbabun nuzulnya atau hadisnya yang menerangkan dari Nabi. Jadi Quran, kalau Quran aja suami ini tanpa istri memang sulit dipantau, tapi kalau Quran ini sama istrinya, sama hadis misalnya, itu dapat terpilahkan itu. Nah, itu pengaturan untuk daim apa untuk mungkasib. Kalau di Ahlul Bait itu muttafaqun alaih. Itu untuk daim, untuk permanen. Tidak tahdid untuk mut'ah. Jadi ini hikmahnya juga banyak. Seandainya punya istri 4, dia pergi ke luar negeri lain, itu salah satu hikmah mut'ah masih terjangkau. Kiranya bisa dia bagaimana? Masih ada 3. Enggak, kalau dia 4 misalnya, 4 di Indonesia, ya kan? Dia pergi ke luar negeri, dia sudah punya nih daim 4. Nah, dia bisa tambah lagi dengan mungkasib. Barangkali, dan ini hikmahnya juga banyak. Orang fuqara, misalnya orang yang terlalu kaya, dia boleh aja dia mengambil istri, dan itu merupakan satu pertolongan. Sudah saya katakan tadi, banyak orang menderita bental sehingga menjual dirinya itu karena memang keadaan ekonominya merosot, misalnya hikmah ya, kalau kita mau raba. Nah, orang yang kaya ya, diperkenalkan misalnya dia mungkin untuk lebih dari 4, itu juga bisa membantu mereka para kaum apa ini wanita muslim. Dan itu muttafaqun alaih, dan itu fatwanya imam juga yang saya ketahui. Jadi tahdid atau pembatasan 4 itu hanya untuk daim. Selain daim enggak. Bahkan Nabi, kalau Nabi malah enggak 4. Ada jarang bisa kebihan itu berbicara berjalasin doa. Iya. Itu dasar asal hukumnya. Jadi asal hukum. Perinciannya nih itu tidak tidak aneh kalau dirincikan di Quran, tidak aneh. Seperti sholat yang saya katakan tadi. Sekarang ada beberapa pendapat juga, Ustaz. Ya, ada pernah dengar bahwa bedanya antara muslim dan tidak waktu dan tidak. Betul nggak? Betul kalau itu. Katanya kedua, tidak dari muslim sekian waktu dari ini dan itu waktu. Bahkan menurut orang lain yang dari yang tidak boleh dimusnahkan itu karena tidak betul ya. Betul. Dari mut'ah juga katanya tidak mewarisi, dan daim mewarisi ya. Ini berbeda. Itu enggak, tapi ya berbeda. Mungkin pendapatnya berbeda itu karena apa? Salah mengerti. Bisa terjadi karena sebelum kita melakukan ijab kabul tadi kita sudah berjanji lebih dulu. Dan satu hal lagi di ayat itu apa? Kalau engkau telah bertah dengan mereka, kewajiban kita hanya apa? Memberikan mahar. Itu yang ada di Quran. Enggak waris-waris. Anak tanggung jawab suami itu biasa. Ya, kayak antum kawin permanen dalam keadaan hamil tidak cocok, cerai. Anak itu tidak masuk hukum perkawinan. Anak itu hukum anak. Hukum anak tetap. Kita sebagai insan, apalagi Islam, mengatur dengan seteliti-telitinya. Malah si istrinya itu kalau menyusui minta upah itu mesti dikasih. Selama masih wajar, juga ya kayak baby sister, kayak begitu. Itu beda sama binatang ya. Hah? Beda sama binatang. Seperti ini, seperti ayam. Iya.
Itu yang aku anaknya adalah induknya bukan Tidak bapaknya. semua hukum harus Iya. Iya kan? ente mesti buka dasar Quran. Kenapa? Tidak semua hukum itu ada Quran. Tapi dasarnya adalah dari Quran. Ini dia tiap hari layanin kan? Sama keruannya karena barangkali dapat efek-efek samping. Ya, Aki. Oh, idahnya maksudnya? Iddah. Kita dulu ini sebentar aja. Iddah itu hanya berlaku bagi orang yang syar'i. Tidak berlaku bagi kubu-kubu. Iddah itu hanya merupakan konsekuensi bagi orang yang telah melakukan syariat sebelumnya, yang syariat akad nikah. Kalau kubu-kubu ada iddah. Enggak, pertanyaan dia begini. Kalau gitu nikah muta bisa dipraktikkan kepada WTS. Iya, makruh ditanyakan itu. Nah, itu makruh. Iya, betul makruh. Padahal Dia pertanyakan, padahal iddahnya harus ini. Nah, saya katakan, kumpul yang tidak syar'i tidak perlu iddah. Nah, ini sudah selesai. Sebelum ini mau tanya. Enggak. Kalau kamu punya anak, tentunya bin bapak ya, bapaknya. Lalu kalau kawin mutat kita anggap setelah habis masa Nikahnya. masa kontraknya habis, kontrak orang lain ya, dikontrak orang lain. Setelah dikontrak orang lain dia punya lagi. Nah, anak ini adalah anaknya bapak. Anak yang ibu ini ya, anak maupun bapak. Iya. Nah, anaknya ini apa boleh kawin? Tidak boleh. Enggak boleh. Atau saudara itu. Satu ibu atau satu ayah enggak boleh. Enggak boleh. Ini jelas juga. Enggak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau gini, seorang istri, seorang perempuan bawa anak perempuan. Iya. Seorang suami bawa anak laki, kawin sama. Boleh itu. Boleh. Tutburian Dayani. Iya, Tutburian Dayani. Boleh. Bapak dapat anak ibu. Ayah dapat Anak dapat ibu boleh juga. anak yang tahu itu. Yang nggak boleh begini. Bapak dapat bapak, ibu dapat anak tidak boleh. Ayah dapat, Bapak dapat apa? bapak dapat. Satu hal yang perlu barangkali dalam hukum tamattu ini, lepas mau diterima atau tidak ya, barangkali ada yang berminat, maka di dalam barangkali sebab takut salah kan. Jadi kalau nanti nikah mun'ah sebulan 15 hari nggak cocok, itu nggak pakai talak sigahnya, kamu bebas. Tetapi mahar harus dikasih sebulan. Iya. Jual tuh kecuali kalau dia nakal. Kalau si wanita nakal, enggak, kita potong dari pembagian rata-rata, itu boleh. Terserah mau dikasih semua juga boleh. Kalau minta balikan itu semua Enggak, tapi dia sudah melayani. Enggak, misalnya umpama ya kan, dia janjinya dari awal sekali masuk dalam sehari. Sebulan dia nakal, enggak head, enggak sakit, dia nakal 10 kali enggak melayani. Jadi kalau 90.000 ya potong 30 hari, 30.000. Dan boleh itu mensyarat di perempuan itu, saya mau kawin sama Anda, tapi dalam sehari hanya sekali aja masuk. Itu boleh. ya, di dalam ayat tadi Muhammad Samsatu di akhir ini bilang kan haji tamattu boleh. Dalilnya itu kan? Enggak, yang lain. Tamattu. Enggak, ini Anissa. Iya, apa ayat ini? Tidak ada ayat. Ada hadisnya. Iya, tamattu juga. Gini nih, kalau haji tamattu, maksudnya kalau yang di luar Mekah, ya kalau mau pergi haji istilahnya, dan sama istrinya, ketika selesai ihram itu boleh kumpul sama istrinya. Itu yang dimaksud tamattu dalam haji. Iya, paham, mana paham itu. Haji kan mendahulukan umrah daripada haji. Oh, bukan itu, haji tamattu bukan itu. Iya, ini jiran. Ya, ini kenapa?
Yang dinamakan tamattu itu awal mulanya di zaman Nabi, yakni kalau orang habis ihram boleh kumpul istri. Nah, itu yang bersenang-senang tamattu di situ. Iya, Ini khusus untuk orang luar Mekah. Dibunyikan. ya saya bilang kan artinya mendahulukan. Enggak, ini bukan di situ. Yakni boleh kumpul istri sebelum masuk masa haji. Itu bukan mendahulukan umrah. Tapi bukan dapat dari sekarang. Oh iya, jadi setelah umroh, lepas ini, dia boleh kumpul istri. Ini oleh Umar pada waktu dia jadi khalifah juga sekarang dibaiki jelas sekali. Kata dia, waktu di Mekah ini khusus ibadah, nggak boleh noleh ke dunia. Haji sama itu ada ayatnya ada masalah. Saya belum pernah tahu, barangkali atau sudah tahu tapi lupa saya. Ada. Cuman kaitan tamattu itu tamattu kan artinya potong-potong belah. Enggak, kan ada tamattu ya ini bersenang-senang. Ifrat, Jiron, sama tamattu. tamattu ini bersenang-senang. Kalau yang mendahulukan umrah itu namanya jiron. Mendahulukan umrah. Ya. Haji jiron. Mendahulukan umrah. Umrah dulu, baru haji. Sama tuh. Jiron apa jiron? Kalau Jiron yang di dalam Mekah barang. Anak kalau di Ahlul Bait sudah lupa, cuman di asal-asalnya dinamakan tamattu karena boleh kumpul sama istrinya. Akan di Al-Bait itu tawaf ifadah itu namanya tawaf nisa. Tawaf ifadah itu. Iya, itu tawaf nisa. Di Al-Bait itu tawaf nisa. Dan barang siapa kalau di Ahlul Bait yang tidak bertawaf itu, maka dia nggak boleh nikah sebelum dia mengkodok. Kalau sudah punya istri nggak boleh kumpul. Biasanya setelah melontar kita ada 8 awal rakaatnya. Itu setelah melontar anda kebiasaan. Setelah melontar anda kembali ke kota. Ini tawaf ifadah. Nah, itu nisa kalau kita. Kalau kami nisa, tawaf nisa. Kalau ini tidak dilakukan sebelum dikodok nggak boleh campur istri. Atau yang belum nikah nggak boleh nikah. Jadi harus dikodok dulu dan kodok harus dirinya. Kalau ada punya ailah di family di mana Mekah, tolong bulan lagi kodokkan untuk saya tawaf nisa. Jadi surat bulan lagi juga. Iya kurang lebih ada. Saya sudah lupa nih sebab ya tidak diamalkan sehari-hari itu apa? Dipelajari. Apalagi nggak pernah haji sih, jadi kelengketannya kurang.